Laki Coklat. Yo, balik lagi di podcast Lagi Coklat, masih sama gue Yopi dan gue Agung. ya, kali ini kita bakal bahas soal Social anxiety, wah, anxiety. agak berat ya. Iya, Padahal tapi minggu lalu kita gabut aja gitu. iya. Tapi kita nggak bakal bahas yang Berat-berat. yang berat banget. Karena kita seperti biasa cuma sharing-sharing aja. Cuma sharing-sharing pengalaman aja. Tapi mungkin- sebelum kita masuk lebih jauh, kita jelasin dulu apa itu social anxiety. Jadi anxiety disorder itu adalah orang dengan gangguan kecemasan akan merasa sangat khawatir. Kok gini? yang ini aja yang sosial. Apa tadi? Anxiety. Anxiety. Anxiety disorder merujuk pada gangguan mental yang memiliki ciri khas kecemasan seperti PTSD, OCD dan sebagainya. Gitu. Sangat menjelaskan ya. Sangat menjelaskan ya. Aduh, ini siapa sih yang bikin artikel? Ya, jadi gitu guys. Ya, kalian tahu lah anxiety gimana? Iya, bingung ya jelasinnya gimana ya. Intinya lu semacam overthinking, benar. semacam Lu panik ya. kepada hal-hal yang seharusnya nggak penting gitu loh. Ya, yang harusnya tuh orang yang lainnya tuh nggak semestinya seperti itu. Iya. Apa sih bahasa gue ribet banget. Dan gue mengiyakan bodo amat. Dan kita bahas yang versi ringan-ringan aja yang di kehidupan kita sehari-hari dan yang mungkin lu ngalamin juga dan tanpa sadari lu ngalamin juga. Iya, benar. Yang mungkin itu masih bisa dimasukkan ke kategori anxiety disorder. Iya. Walaupun ringan. Ringan. Kok kita main cap ringan aja, bro? Iya sih. Kalau itu berat gimana? Ternyata itu berat ya? Iya. Ayo lu. Ya nggak tahu sih. Ya udah, pokoknya ini yang sering terjadi kepada kehidupan kami berdua. Iya. Gitu. Kita kasih disclaimer, ini Iya, kehidupan iya. kita. Lagi-lagi tentang pengalaman pribadi kita, nggak tahu orang lain ya. Iya. Tapi pasti ada lah. Pasti iyalah pasti Pasti ada. ada. Terutama orang-orang apa tadi lu bilang? Introvert. Pasti deh, nggak pasti sih. Banyak yang mengalami. Pasti ada yang mengalami juga. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Oke, kita kritis banget ya hari ini ya. Iya. Takut salah-salah. Takut viral, takut dihujat. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau brand masuk. Lagi, gue mulai dari yang simple. Iya. Ini pengalaman baru gue nih. Kan gue baru pindah kerja 6 bulan yang lalu ya. Iya. Gue sebagai anak baru pasti mengalami yang namanya social anxiety. Benar. Sesimpelnya nih, Lu takut diomongin, lu takut dicap jelek gitu ya. ya itu termasuk tapi yang lebih simpel parah lagi nih, gini. Gue terlalu malu buat Perkenalkan ngambil diri. minum. Hah? Iya, jadi kan gini yo. Tempat minum kan agak jauh tempatnya. Dan itu kan di sekeliling orang kan. Iya. Di sekeliling divisi lain. Jadi kan satu ruangan gue tuh ada banyak divisi. Dan itu posisinya ada di divisi lain. Ya. Gue terlalu malu. ya, malu atau terlalu memikirkan kayak enak baru main ngambil minum aja di sini. Atau mungkin ternyata divisi gue punya ada mungkin itu punya divisi lain atau gimana lah. Atau Jadi punya masing-masing divisi gitu. yang gue takutin. Iya. Atau mungkin ternyata ada jam-jam tertentu harus ngambil minumnya atau gimana lah. Itu sesuatu hal yang nggak penting yang gue pikirin dan ternyata ya tinggal mau ngambil minum aja ribet banget sih gitu kan. Lu tinggal berdiri bawa gelas tuang air selesai. Tapi gue memikirkan banyak hal kayak aduh, gue kalau harus jalan ke situ ntar gue ngelewatin beberapa divisi. Ntar divisi itu pada mikir kayak gue sebagai anak baru ngapain lewat situ. Atau
Padahal mereka juga nggak peduli. Iya bener, kayak gitu loh. Gue tuh termasuk yang kayak gitu, sesimpel itu gitu. Kalau gua lebih ke percakapan sih. Gimana? Jadi kan biasa kalau udah umur-umuran kita tuh banyak ini undangan teman kita nikah apa segala macam. Oke. Gue paling takut tuh ketemu teman lama atau teman lama lah. Karena gue paling nggak bisa basa-basi, men. Tunggu, ini kita sebelumnya juga nggak pernah cerita soal ini kan berdua ya. Iya. Ini kita nggak pernah ngomong ketakutan kita masing-masing atau beban pikiran kita yang sesimpel ini nggak pernah ngomongin sih. Dan ya ini gue nggak pernah cerita juga sih ke orang soal ini. Jadi kan secara normal ya kan, lu datang ke undangan, datang ke nikahan temen lu misalkan, dan lu ketemu teman-teman lu, ya kan. Nah lu ngobrol-ngobrol lah biasa, lu gimana sekarang gini-gini. Nah gue tuh paling nggak bisa men kayak gitu. Gue tuh nggak tahu gimana cara memulai percakapan, cara membalas pertanyaan gitu loh. Pokoknya cara lu berbincang-bincang tuh gue paling nggak bisa basa-basi. Lu ngerti lah kenapa, lu ngerti lah gue gimana ya kan. Gue tuh paling nggak bisa basa-basi. Jadi kayak makanya kadang tuh gue kalau nggak tapi kalau lu nggak basa-basi, lu takut orang berpikir lu kayak sombong banget sih. Sombong loh. Iya, padahal gue juga pengen ngobrol gitu. Pengen gitu. Iya. Tapi mungkin lu pengen ya udah kita duduk aja sambil cerita-cerita singkat aja gitu atau apa. Atau ya sekedar tegur sapa aja gitu. Iya kayak, apa kabar? Baik gitu. Oh ya udah selesai. Gitu. Dan lu takut orang pasti berpikir lu kayak, paling sombong. Oh dia gini sekarang ini. Padahal mah enggak gitu. Terlalu banyak hal nggak penting gue yang gue pikirin ya. Iya. Gitu. Gue nggak bisa basa-basi orangnya. Jadi ya udahlah. Makanya gue kadang suka males gitu datang ke nikahan kalau bukan orang yang deket-deket banget. Karena ya itu gue malas aja basa-basi sama orang. Karena gue nggak bisa. Kalau gue yang berikutnya nih, ini pasti sering banget. Ini sering banget lu apa sih? Lu pasti sering banget ngalamin ini ya. Maksudnya bukan sih. Lu pernah jadi korbannya gue. Belum lama ini bahkan. Jadi Seandainya nih di grup nih lagi rame nih tanpa gua lagi rame ting tiba-tiba lu datang gua datang terus langsung kelar. Langsung overthinking lagi gua. Anxiety gua langsung kayak apa nih, kenapa pas gua datang udahan, kenapa pas gua datang jawabnya sekenanya aja, kenapa ini, atau stiker-stiker doang. Iya. Itu paling sering sih. Atau stiker-stiker doang, kenapa gitu. Gue langsung berpikir keras di situ sih. Padahal nggak kenapa-napa, cuma udah habis aja. Gitu. Kecuali percakapannya. Percakapan di grup itu ada satu topik yang membuat kita nggak putus-putus pembicaraannya. Ada satu topik. Cuman itu yang bisa mempersatukan kita. Betul sekali, gitu. Aduh, inner jokes banget dah. Nggak ada yang ngerti pasti. Apalagi nih? Apalagi ya? Gue juga kadang-kadang suka overthinking kalau mau ketemu relasi dari misalkan cewek gue, teman-temannya ikut nongkrong gitu kan. Karena kan pasti jokesnya beda dong. Iya. Jokesnya beda dong. Ngerti kan lo? Nah, gue takut kalau nanti jadi gue tuh orangnya kaku gitu. Maksudnya karena gue nggak menghindari bercanda-bercanda karena takut bercandanya tuh kelewat batas. Karena kan bercandaan kita kan kayak orang tolol kan. Jadi gue lebih milih nggak bercanda. Dan itu jadinya gue ini jadi kaku banget. Gitu. Jadi gue overthinking kalau gue bercanda takut orang tersinggung. Iya. Gitu. Itu gue juga sih. Nggak tahu emang bercandaan kita yang kelewatan jadi udah terbiasa atau jangan bercanda, kadang kita mau nimbrung di omongan itu juga takut orang ini apaan sih, so asik lu. Iya. Takut dipikir gitu, itu takut bener nggak sih yang gue omongin atau gimana. So tau lu gitu. Iya. So asik banget lu, so akrab banget gitu kan. Masalahnya kita nggak bisa membumbui perkataan kita sendiri biar jadi beneran asik. Ya ditambah kita kan itu ya apa
sih yang lu bilang tadi? Introvert. Introvert. Iya. Mungkin kalau orang yang udah biasa nongkrong gitu mau swasik-swasik gitu ya jadinya asik aja. Iya. Kalau Tapi kita kan ya aneh banget jadinya. cringe. Iya. Jadi apa sih nih orang? Iya. Daripada gitu mending gak usah. Iya. Iya kan? Gitu. Paling gitu sih yang biasa sehari-hari. Kalau gua, ada lagi nih. Kalau gua selalu ngecek dompet berkali-kali kalau lagi mau beli sesuatu. Aku duitnya kurang. Bener. Takut duitnya kurang, takut ternyata nggak bawa dompet, takut ternyata nggak bawa ATM, takut gitulah. Padahal pas berangkat nih, oke, dompet ada, ATM ada, kredit card ada, duit cash ada. Cek. Nggak ada. Giro. Nggak pernah ada. Itu selalu ada. Tapi mungkin pas Surat gua tanah biasa lu bawa bro. anjay, biar bisa digadain kalau kurang ya. Iya. Itu mah nggak perlu ngecek lagi gua. Bodo amat udah, bawa aja surat tanah. Nah, gua selalu ngecek itu 4 hal itu berkali-kali sebelum gua keluar dari rumah. Dan pas di kasir. Dan Pas ngantri. mending kadang nih gua lagi makan nih, terus bisa izin ke toilet cuma buat make sure lagi. Ada nggak nih? Ada cukup gitu. Apalagi pas jalan sama cewek ya. Pasti tuh lebih sering lagi ngeceknya. Buset. Kalau perlu lu pegangin duitnya gitu. ATM sebelah kiri, duit sebelah kanan ya kan. Mending gua pegang ceweknya. Duitnya ada, ceweknya hilang. Aduh. Oh iya, ini yang paling simple banget dan pasti lu bilang gua tolol. Apa? Jadi gini, gua kan yang namanya dulu pas masih apa ya, masih kuliah lah, masih ya duit jajan masih ngepres lah. Gua masih pakai Siboy kan dulu kan, Avanza gue. Gua ngisi bensin kan paling ya gocap gitu kan, dicicil lah. Nah, yang gue malesin dari zaman dulu tuh hampir nggak ada self service, nggak kayak sekarang kan banyak kan self service bensin, ya kan. Jadi lu nggak perlu ketemu mas-masnya tuh, tinggal pencet tinggal itu bayar udah selesai, ya kan. Nah, gue paling males tuh ketemu mas-mas gitu, mas-mas apa pom bensin. Karena apa? Takut dijudge, nih orang bawa mobil tapi ngisi bensin cuma Iya. Jadi gue kayak aduh malas banget ngisi bensin gitu. Kadang gue nyuruh adek gue nyuruh bokap gue karena gue malas gitu. Iya. Belum mending mas kadang suka ada orang di belakang kita yang mungkin ngelihat gitu. Iya, ngisi gocap. Iya, gitu kan. Anjing. Tanpa kita ngomong kadang kan suka kedengeran atau apa gitu kan. Takut aja overthinking kita di situ. Iya kan, padahal tolol banget kan kalau Iya. Ya kenapa mobil gua? Tapi ya ada aja takut gitu. Iya. Takut dijudge gitu. Ini bawa mobil doang isinya gocap ini. Kalau gocap juga duit nih. Iya. Mirip kayak lu nih. Kayak gue nih, kalau gue gini ya, kan gue kan kalau ngisi di Pertamina ya, motor gue kan bisa dibilang motornya lumayan gede ya, lumayan gede, 4 meter lah ya. enggak 5,5, Oh, iya. gede banget kan. Busway ya. Nah, gue nih kadang perjalanan pulang ini kan ngelewatin pom bensin cuman satunya lagi, itu sering tutup, yang satunya lagi ini mesti agak muter. Iya. Kadang gua pas berangkat kerja aja deh isi di kalau kerja kan ngelewatin 1, 2, 3, 4, 5 banyak lah kalau pas berangkat. Nah pas pulang ini tanpa diduga kadang suka lupa gitu, Udah ngisi bensin belum ya? Suka lupa ngisi gitu. Misalkan bukan lupa ngisi, gua memang selalu ngisi pas berangkat di Pertamina. Pas pulang kadang perhitungan gue meleset. Pas pulang nih lu harus ngisi lagi. gue harus ngisi. Tapi karena pom bensinnya jarang gitu kan, dan udah harus isi, kadang suka ngisi di eceran. Paling ngisi ya asal cukup buat besok pagi jalan lagi lah. Seliter. Iya. Nah karena gue isi cuman seliter buat besok gitu kan. Ya mirip kayak lu tadi. Ih, ini orang motornya gede, Isinya seliter.
Iya kan, karena motor gua kan full tank isinya 100 ribuan ya. 100 ribu. Gua isi eceran yang Pertamina atau Pertalite gitu kan, Pertamax atau Pertalite itu kan 10.000 ya harganya ya. Gua cuma isi 10.000. Ya kan emang eceran kan fungsinya itu bro, buat darurat. Nah, tapi gua berpikir kayak, ih, Pelit banget nih orang. Iya, isi cuma 10.000, motornya gede. Dasar orang susah. Iya, kayak bangsat. Gue udah mati mikir kayak gitu. Takut dijudge yang aneh-aneh. Padahal kayak yang tadi lu bilang, ya fungsi itunya di apa? Di eceran itu ya. Fungsinya itu gitu, buat membantu kita sampai ke pom bensin. Bener. Ke Pertamina, ke Shell gitu. Kalau ada orang jualan eceran di depan pom bensin, nah itu baru aneh. Tapi ada di DDR lu. Ada, pasti banyak. Iya. Karena kan takut habis, dia mesti punya stok. Takut ngantri. Iya. Aduh. Ada aja pemikiran orang-orang gitu ya. Terus sesuai instruksi pemerintah kan masuknya di selang-seling gitu pengurangan karyawan kan. Jadi masuknya tuh selang-selingin, hari ini masuk enggak gitu. Tapi kan udah harus full. Iya kan gua ngomong yang kemarin. Oh ya udah oke. Jangan bikin kantor gua terkena masalah dong ya. Hah? Ini sangat berbahaya sekali statement Anda ini. Iya, oke. Iya. Ini minggu kemarin. Yang udah lama lah. Iya, sebelum awal-awal lah. Iya. Aman nih. Ya aman. Kan selang-seling nih, Op. Selang-seling gitu. Ada jadwalnya tersendiri. Gua dari sebelum tidur sampai pas melek pagi selalu ngecek jadwal itu. Untuk make sure gue hari ini bener-bener di rumah atau hari ini harus bener-bener ke kantor. Gitu. Gue harus ngecek jadwal itu berkali-kali dulu sebelum gue memutuskan oke, gue bener-bener di rumah. Oke, gue bener-bener harus ke kantor. Ternyata dibalik, mampus kan. Itu dia. Gitu. Terus hari Jumat ini kan biasanya pakai baju bebas ya. Nggak pakai kayak kemeja apa gitu, seragam formal lah. Tapi yang biasa, casual. Dan gua nggak pernah pakai casual, karena gua takut dipikir kayak, ih anak baru nyantai bener nih baju. Kalau enggak. Kok gue tahu? Kok gue julid banget ya? Kayaknya gue yang antagonis banget gitu. Semua percakapan yang jelek-jelek tuh gue punya gitu. Iya. Karena kan juga berpikir seperti itu. Oh iya juga. Waktu sebagai calon pembulinya kan. Wah. Terus gue tidak pernah membuli bro. Iya. Percaya kok gue. Terus dia kayak terus gue takut juga dipikir, ih kok pakai bajunya kayak gitu sih. Ih itu kok pakai celananya kayak gini sih, atau takut gitu-gitu. Jadi nih. Iya, takut di style gue tuh takut dibilang gimana atau dia nggak cocok pakai ini, ada nggak cocok kayak gitu. Karena di setiap kantor pasti ada mbak julid. Iya. Pasti ada. Mending mbak kalau cowok. Oh iya juga. Ada juga. Karena gue selalu meminimalisir itu. Gue takut juga salah kostum. Iya. Takutnya tiba-tiba nyampe HRD lagi. Oh iya. Berbahaya sekali. Makanya. Mendingan main aman ya. Iya. Kayak gitu yo, gue sering banget kayak gitu. Terus kalau misalkan, lagi panjang banget gue. Terus kalau misalkan kenalan sama cewek, ini gue udah pernah cerita juga. Kalau gue kenalan sama cewek itu pasti sebelum kenalan aja banyak yang gue pikirin. Habis kenalan banyak lagi dipikirin. Iya, kayak gitu, ujung-ujungnya nggak ada yang dikenalin. Gila. Karena saking banyaknya. Iya. Enggak sih, bukan gitu anjing, gue baru enggak. Makanya banyak yang dipikirin. Kirain banyak yang mau dikenalin. Gitu. Memang kadang ribet sih punya sifat yang bukan itu apa ya? Sifat apa ya? Penyakit ya? Apa sih itulah. Ya, pokoknya kebiasaan atau ya, itulah. Kebiasaan. Itulah. Yang kayak gitu tuh ribet banget sih, punya yang kayak gitu tuh ribet banget. Iya, pastilah. Terlalu overthinking, mikirin hal-hal yang nggak penting, hasilnya kita jadi nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana gitu. Malah jadi kayak ngandelin orang. Ini gimana ya gitu. Iya. Kalau gue chat gini gimana? Kan lu sering. Karena banget. Kita nggak yakin gitu loh. Kalau gue begini gimana? Iya. Terus gue gimana ininya? Padahal ya simple aja gitu. Iya. Itu simple karena kita memberi. Bener deh. Kalau kita lakuin sendiri,
Itu kayaknya berat. Kita harus berpikir berkali-kali. Tapi kalau kita memberi saran, enteng. Emang. Kayak iya benar. Kita harusnya gini. Lu gini aja. Makanya paling enak tuh nanya. Oh, orang-orang yang social anxiety itu mesti make sure banget ke orang sih. Mesti nanya berkali-kali itu benar. Kayak misalnya disuruh kerjain ini, coba cek udah bener belum? Udah cek ini udah bener belum? Bener nggak tadi yang disuruh ini gitu? Yang bahaya kalau dia nggak punya tempat bertanya gimana? Itu dia. Mau nanya sama siapa? Google. Itu dia. Dan itu belum tentu yakin. Kalau orang-orang kayak gitu, kayak gua ya. Punya dunia sendiri. Enggak anjing. Kalau gua nggak bisa percaya Google sih. Percayanya isekai. Anjing. Karena ya yang tinggal nulis begitu doang kan banyak banget yang bisa. Banyak yang ini takut. Kayak tadi kita nyari penjelasan itu aja kan ada 2-3 artikel berbeda yang Iya. yang penjelasannya pun berbeda. Walaupun Gitu-gitu. dijelasinnya beda, tapi intinya sama. Tapi kan tetap aja takutnya ada yang salah cerna. Iya. Gitu. Mendingan nanya orang yang mungkin menurut pandangan kita itu udah jadi hal umum buat orang tahu. Iya. Gitu. Atau yang dia sudah sering mengalami. Gitu. Agar kita dianggap normal. Iya kan, maksudnya biar apa yang kita lakuin itu normal. Iya, tidak alami gitu. Iya, yang enggak yang aneh banget gitu. Iya, biar kita nggak terlihat awkward, Iya. kaku, cringe atau apa gitu loh. Benar sekali. Gitu loh. Jadi makanya apalagi orang masuk ke lingkungan baru itu pasti kan agak sulit. Iya. Makanya kita rewel gitu. Tapi rewelnya ke orang-orang yang udah deket. Iya. Orang yang nggak dikenal sih nggak bakal. Kelihatannya kita kayak anteng, kalem. Padahal di dalam otak Mikir di WhatsApp tuh bawel banget nanya-nanya ini tuh. Gimana nih? Gue pernah ya, gue punya pengalaman dulu. Gue ini penganut toilet WC jongkok. Karena susah duduk. Iya, gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa duduk gitu. Udah mencoba tuh kayak susah banget buat duduk tuh susah, nggak nyaman mungkin karena kebiasaan kali ya, tapi gue nggak tahu juga. Nah, sewaktu-waktu kan toilet duduk ini kan beda ya, maksudnya ada yang canggih banget, ada yang enggak gitu. Ada yang biasa aja. Kalau yang biasa aja mending. Nah, yang ribet ini kalau yang canggih-canggih gitu loh. Yang tinggal dipencet doang. Iya, ada pencet ini, banyak tombol lah. Dan gue takut, misalkan sebenarnya sih logikanya kalau gue salah pencet, ya paling apa sih nyemprot air ke atas, ke sini atau mungkin keluar angin atau apa gitu kan. Sebenarnya kan kayak Gak gitu ada yang doang. buat meledak. Iya kan, nggak ada yang bikin gimana. Tapi gue selalu berpikir, nanti kalau misalnya nanti rusak atau menimbulkan suara aneh-aneh gimana? Kadang gue pernah gue saking kebelet pengen boker yop. Tapi gue nggak berani buat ke toilet kayak gitu. Akhirnya Lu ke bensin. kagak, itu gue posisi lagi di mana ya, gue pokoknya di suatu tempat yang gue nggak bisa keluar dari tempat itu lah. Ada acara atau apa gitu, ada acara kayaknya, jadi gue nggak bisa ninggalin tempat itu dan gue sangat kebelet banget main boker. Tapi gue udah di ujung loh. mau nanya orang gue malu, terlalu banyak yang gue pikirin. Ntar kalau gue tanya orang, mereka pada nggak percaya kalau gue nggak bisa. Mereka pasti ya, lu udah umur segini masa nggak bisa? Lu masa sih belum pernah pakai toilet itu? Orang pada percaya, bahkan mungkin pada mikirnya gue lagi ngejokes. Akhirnya gue tanya teman kita, gue tanya, gue fotoin tuh toiletnya, gue minta detailnya, dia yang udah tahu gue, dia kirim dia kirim foto balik, dia kan gue kirim foto toiletnya, dia kirim balik yang udah dilingkarin sambil dikasih keterangan. Set ini buat ini buat ini buat ini. Oke, gue langsung. Gila, nikmat banget anjing. Aduh. Padahal toilet loh. Itu cuman perkara mau berak anjing, naluri anjing. Sampai segitunya. Iya. Sumpah dah. Tapi lu nggak pernah coba periksa gitu ke dokter? Enggak sih. Itu sih kan masih, menurut gue sih itu masih belum mengganggu gue ya. Anjing udah nyaris boker di celana kagak mengganggu. Tapi itu kalau mengganggu teman-teman lu gimana? Ayo. Lu merasa terganggu yuk? Ayo gimana? Ya bodo amat sih selama bukan gue terganggu. Selama bukan gue yang terganggu.
Sial juga. Ada lagi kan nih? Gue sih ya paling ya udah gitu doang sih. Ya gue sih hal simpelnya sih kayak gitu sih. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang kita lakuin di kehidupan sehari-hari, cuman terlalu banyak kalau Iya, kita bisa ceritain. 3 jam sendiri. Iya, bisa lebih malah. Karena sehari-hari kita, Ya emang begitu. bahkan kita lagi ngomongin aja suka, lu aja nggak tahu nih berapa kali kita tag dan berapa kali yang kita cut. Dan sebelum dia naik nih, ini kita bakal, aman gak ya kalau kita ngomong kayak gini? Iya. Ini aman gak sih? Padahal kita bukan siapa-siapa juga. Iya, bahkan mungkin gak ada yang dengerin, tapi Iya. seandainya nanti Nicole dengerin gimana? Iya. Yaudah gitu aja dah Iya. untuk episode sekarang. Iya. Mungkin kalian punya cerita kecemasan kalian yang kecil-kecil, yang kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut kalian tanpa kalian sadari itu aneh atau tolol banget gitu. Padahal yang nggak seharusnya gitu. Iya, kadang mungkin kalian menganggap itu hal yang biasa menurut kalian, tapi ternyata buat orang lain tuh itu tuh sangat aneh banget kalau kalian ceritain hal itu, kayak tadi kita. Kalian bisa sharing ke kita lewat DM atau apa. Kok random banget sih tiba-tiba sudah sharing. Gak jelas. Jadi pokoknya itulah. Sekali lagi, gimana puasanya udah pada bolong atau belum? Semoga belum ya. Iya. Jangan sampai bolong lah. Kalau dapat gimana? Oh iya juga ya. Gimana? Oh iya juga. Ya udah kalau dapat mah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa deh. Iya. Dan untuk social distancing tetap diterapin. Yang WFH tetap di rumah baik-baik. Ya, taati aturan PSBB dari pemerintah. Ya, Kalau kalian pengen cepat berlalu, yang punya rezeki lebih bisa membantu sesama yang lain-lain. ya Dikit-dikit aja nggak apa-apa. asal rata. Aduh, banyak juga kalau rata mau pak. Itu aja deh. Sampai ketemu di episode minggu depan. Bye bye.